Hai Aquarius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang cek energimu di bulan November ini. Kira-kira ada hal positif apa dan pesan penting apa aja dari semesta untuk kamu ya? Kita cek dulu. Oke, di sini ya. Saya lihat kamu akan lebih peka ya. Di November ini kamu akan menjadi pribadi yang lebih peka gitu ya, energimu, merasakan energi orang lain. Kamu lebih sensitif terhadap energi-energi yang di hadapanmu. Pokoknya peka dengan energi, segala energi yang kau rasakan ya, yang terjadi gitu ya, yang mendekat, yang akan terjadi, yang akan datang gitu. Kamu lebih sensitif, kamu lebih intuitif ya. Jadi terimalah energi baru kamu itu ya, dimana kamu makin peka terhadap sesuatu hal yang akan terjadi gitu ya. Jadi di sini kamu semakin sensitif ya, kamu lebih peka, lebih berperasaan ya, ya seperti itu. Terus di sini ada kamu akan lebih mudah termotivasi, kamu lebih bersemangat, kamu lebih bisa memotivasi juga ya, gitu. Beberapa dari kalian akan mendapatkan satu pencapaian yang membuat orang lain termotivasi, dan beberapa dari kalian semakin termotivasi untuk tetap terus maju atau berkembang. Di sini ada abundance ya, ada keberlimpahan ya. Apapun yang sudah kau rencanakan akan termanifestasi ya, yang kau usahakan ya, kau kerjakan ya akan berhasil ya. Ada keberlimpahan ya, ada manifestasi, ada pokoknya ada hasil yang akan kau capai di sini. Keberlimpahan rezeki ya, peningkatan karir, atau penemuan jati diri, peningkatan jati diri di angka derajatmu, dan kamu makin menemukan kebahagiaan dalam hidup ya, gitu. Makin elegan, makin bersinar, bercahaya, makin bijaksana, makin berwibawa ya, makin dipandang, makin dihargai gitu ya. Di sini ya saya lihat ya ada cahaya dalam dirimu yang membuat segala yang gelap menjadi terang ya. Jadi kamu akan menemukan titik terang dalam hidupmu ya, karena memang kamu sedang mencari titik terang itu ya. Kamu yang mencari titik terang dalam hidup, kamu akan menemukan itu. Dari mana? Dari cara kamu berproses, dari cara kamu nerimo kenyataan, berproses ya, cara kamu bertindak, mengambil kebijakan ya dalam menghadapi berbagai problem dan ujian dalam hidup, membawa kamu kepada cahaya kehidupanmu ya. Kamu nantinya makin bersinar ya. Kemudian di sini saya lihat kamu lebih berdisiplin ya, menghargai waktu. Saya lihat di sini energi terbaru kamu di November ini ada ya, juga kamu dipesankan untuk lebih peka lah terhadap energi-energi di sekitar kamu. Ikuti intuisimu karena ada pesan yang bermanfaat. Jika kamu peka terhadap pesan-pesan tersebut, kau dengarkan intuisimu, maka kamu akan berada di posisi yang benar gitu ya, yang aman. Dan dipesankan untuk selalu mencari sesuatu atau mengubris sesuatu itu yang sesuatu hal ya, atau seseorang itu yang memotivasi aja gitu ya. Jadi kalau kita ngubris sama hal-hal yang tidak memotivasi kita, itu akan menumbuhkan, apalagi kita lagi sensi ya, sensitivitas kita makin tinggi, kita tidak arahkan kepada hal-hal yang positif atau motivatif ya, otomatis kita akan sangat down, lebih cepat down dan susah untuk bangkit gitu ya, gitu. Jadi arahkan dan jagalah energi positif kamu dengan selalu menoleh kepada hal-hal yang memotivasi aja, memotivasi dirimu aja. Kalau nggak memotivasi ya udah nggak usah digubris ya, nggak usah dipikirin, nggak usah teladani gitu ya kan. Kalau orang-orang yang misal kamu terdistraksi ya sama pendapat seseorang ya,
merasa tersindir atau merasa tidak disupport, ya kalau kamu peduli itu ya kamu akan di situ gitu. Tapi kalau kamu mengalihkan pandangan kamu, pola pikir ya, respectmu kepada hal-hal yang di luar daripada itu, yaitu sesuatu yang positif dan lebih memotivasi dirimu, maka kamu akan lebih maju ya, lebih menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, pencarianmu. Karena sesungguhnya pendapat atau sesuatu yang membuat kamu merasa down itu adalah cara-cara yang menjatuhkan, cara-cara yang menghambat kemajuan ya. Jadi siapapun mereka, walaupun itu orang penting, orang dekat, kalau itu tidak bermanfaat, tidak memotivasi, ya jangan digubris, dijauhin, dan alihkan pandanganmu kepada atau pikiranmu fokus pada hal-hal yang atau orang-orang yang memotivasi aja, orang-orang positif ya, atau hal-hal positif, hal-hal yang memotivasi aja ya. Kemudian di sini keberhasilan adalah sebuah afirmasi positif ya. Keberhasilan yang kau cari itu akan jadi nyata apabila kamu mengafirmasikan hal-hal positif ya, mengafirmasikan seolah itu sudah terjadi, seolah itu sudah ada di tangan kamu, dan kamu harus berusaha untuk membenarkannya gitu ya, membuat itu menjadi nyata gitu. Hayalan indah itu akan menjadi nyata kalau kita eksekusikan dengan benar gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan atau menguasai kita dalam sebuah kegagalan kecuali kita sendiri ya. Dan di sini tetaplah bersinar, tetaplah bercahaya, mengikuti cahaya hati kamu, tetaplah positif, tetaplah memberikan sesuatu yang bermanfaat, memancarkan sinar positif gitu ya. Jadi kalau kita di tengah-tengah orang toksik pun kita tetap bersikap positif, nah itu cahaya itu akan menerangi kegelapan, orang-orang yang gelap gitu ya, orang-orang yang hatinya gelap itu kalau kita tetap positif aja, mereka akan silau dengan cahaya dalam diri kita, terutama dari energi positif dari dalam hati kita yang kita pancarkan, energi positif, energi penuh kasih, energi yang netral, energi yang seimbang, energi yang tidak terpengaruh, tidak terprovokasi, dan energi yang tidak terlena dan mengikuti ya. Energi yang memikat, maksud saya ya, memikat orang untuk mengikuti energi kita, energi positif kita gitu ya. Lalu kita cek energi kamu di November ini apa aja yang akan terjadi dalam perihal karirmu. Cek dalam hal karir dulu. Saya lihat ya. Wow, ini beberapa dari kalian telah berani menantang atau menghadapi berbagai problematika atau kegaduhan atau ketoksikan di hadapan mata ya. Kamu mungkin sudah tahu bahwa beberapa sirik atau beberapa tidak sepakat, tidak searah ya, tidak setuju dengan kamu dan sengaja menggagalkan rencana atau strategi atau apa yang menjadi tujuan kamu tersebut ya. Sengaja mereka perhatikan, sengaja mereka halangi, dan kamu udah tahu itu ya. Bahkan beberapa kali ini ada yang saking siriknya sampai pakai magic ya kan, ini ada the devil dan ini ada the magician, tentang magic. Jadi kamu udah tahu itu, tapi kamu berani mengangkat senjata ya. Ya, keberanian kamu menghadapi itu dengan cara yang bijaksana, menghadapi resiko dengan cara yang bijaksana, sehingga kamu bisa menghalau ya rencana buruk mereka terhadap kamu, atau kamu bisa menguasai gitu ya. Dan di sini akhirnya kamu di sini ada pembangunan kembali, ada pondasi yang kuat ya, akan lebih kuat ke depannya.
Jadi kamu tidak bisa lagi dihalangi, tidak bisa lagi dijatuhkan, digagalkan. Di sini kamu semakin kokoh, semakin kuat ya, dan posisi kamu makin kuat di sini, kamu makin bisa bekerja sama, mendapatkan kerjasama tersebut, kamu bisa diterima, kamu bisa bangkit, kamu bisa apa ya, nih lebih memegang peran penting ya. Kamu bisa dipegang nantinya atau dipercaya oleh atasan kamu, dipercaya oleh pelanggan kamu ya, nantinya akan ramai nih ya. Ada perayaan yang kau rayakan nanti ya. Ya, ada keberhasilan lah dalam karir kamu ini ya. Ini ada kabar baik ya, nanti akan datang kepada kamu di November ini. Beberapa dari kalian akan mendapatkan kabar baik tentang keberhasilan karir kamu, atau kemajuan atau kelancaran ya, atau ternyata bisnis itu, apa proyek itu hanya kamu yang bisa menghandle-nya, hanya kamu yang bisa berhasil menghandle itu gitu ya. Gitu. Lalu kita cek untuk keuangan ya. Keuanganmu di November ini, keuangan kamu di November. Wow, ada perjuangan yang hebat ya, ada perjuangan yang sangat hebat. Nah, namun semua itu akan pulih ya. Kamu akan memasuki babak baru ya, memulai lagi dari nol. Ada rezeki dari perjuangan kamu ini, akan ada hasil ya, ada hasil yang kau dapatin, ada hasil yang akan kau dapatin. Namun kau harus berhati-hati dengan hasil tersebut, karena semakin kau berhasil, semakin banyak yang ingin dipedulikan, diprioritaskan, kayak mungkin keluarga, saudara, teman ya. Mereka berjuang ya, atau apa ya, ada yang memang ingin memanfaatkan gitu ya. Jadi dengan segala upaya mereka ingin merebut hati kamu gitu ya. Kamu harus perhitungan dong ya, hati-hati menjaga keuangan kamu ini. Jadi kamu harus memperjuangkan keberhasilan atau keuangan kamu ini, karena dengan mendapatkan keberhasilan atau cuan atau hoki kamu ini tuh enggak dalam waktu yang cepat dan bukan gampang aja gitu. Jadi jangan segampang itu juga terlalu baik, terlalu percaya gitu. Kamu boleh memberi gitu ya. Ini kamu akan pulih dari kemandekan, kamu akan pulih dari kesulitan finansial ya. Kamu, beberapa dari kalian bisa menyembuhkan diri ya, mungkin memfasilitasikan pengobatan, perawatan diri ya. Atau mungkin ada keluargamu yang sakit, akan kamu fasilitaskan, karena kamu mendapatkan finansial yang lebih gitu ya di sini ya, rezeki yang lebih ya dari keberhasilan pencapaian kamu ini ya. Kamu bisa lah memberi, berbagi, tapi yang tidak sampai yang bertanggung jawab penuh, karena kalau emang itu orang tuamu ya, perbiasakan yang lainnya. Kalau kamu punya saudara, beberapa saudara kandung, boleh minta mereka untuk menanggulangi, setidaknya mungkin secara tenaga ya, walaupun tidak secara finansial ya. Mungkin bisa dia kerjasama lah di antara saudara gitu ya, supaya ya mereka juga tahu diri dong, sama-sama punya tanggung jawab gitu. Dalam finansial pun kalau mereka nggak sanggup, ya udah kamu yang nanggung, tapi mereka harus juga bertanggung jawab dalam hal tenaga ya, keberadaannya ya, kepeduliannya ya. Jadi mendidiklah kamu ya, jangan hanya semuanya harus kamu tanggung gitu ya. Jadi supaya tidak mengganggu aktivitas kamu gitu. Jadi di sini juga kamu bisa memulihkan diri, merawat diri ya. Kamu juga terpulihkan dari situasi stres karena terobati dengan cuan atau rezeki ini ya, terobati dengan kemajuan finansial ini ya. Peningkatan finansial ini membuat kamu terobati ya. Jadi banyak yang berjuang untuk mengambil hati kamu untuk mendapatkan bantuan kamu, namun secukupnya aja. Kamu juga perlu perhitungan, karena nggak mudah kamu mendapatkan rezeki ini gitu.
kamu nggak segampang itu berhasil, bukan dari minta-minta, dari mengharapkan. Nah, tetapi kamu juga harus peduli sama orang-orang yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan, dan tidak membebani diri kamu juga gitu ya. Jadi kalau soal cuan atau keuangan, hoki kamu tuh di November ini ada aja yang lebih, dan kamu bisa membantu saudara, teman, orang tua ya, nafkahi, menyembuhkan ya, mengongkosi untuk biaya pengobatan ya, termasuk dirimu sendiri juga berobat, ada finansial kamu, ada budget kamu gitu ya. Jadi kamu juga harus berhitungan, karena ya berpikirlah flashback ya, lihat masa lalu kamu di saat kamu susah, hanya kamulah yang berjuang sendiri. Kalaupun ada yang membantu ya tentunya kamu tidak ingin menyusahkan mereka lagi kan. Jadi sebaik-baiknya kamu menjaga keuangan kamu supaya kamu tidak lagi menyusahkan mereka, supaya kamu bisa kalaupun mereka membantu kamu, kamu bisa membayar gitu ya, karena mereka juga butuh duit kan, mereka yang finansialnya rendah ya, taraf hidupnya rendah, dan mereka harus ya, kamu butuh tenaga mereka ya, kamu bisa menggaji gitu ya, membayar mereka, membantu keuangan mereka gitu kan. Jadi harus perhitungan, jangan boros-boros ya. Saya lihat kamu sini sangat baik ya, sangat suka berbagi, sangat suka menolong, sangat peduli. Namun terkadang kamu terlalu rela berlebihan, sehingga itu nantinya kamu yang rugi ya. Sebenarnya berbuat baik itu nggak rugi, cuman kita harus antisipatif juga ya, supaya kita nggak jatuh lagi, supaya kita tuh tetap bisa menjadi yang pemberi, nggak lagi meminta untuk selamanya gitu, nggak lagi bergantung, nggak lagi mengharapkan orang lain untuk selamanya, terutama dalam hal finansial itu sangat sensitif ya, bisa membuat kita direndahkan, dipandang sebelah mata ya, diabaikan. Jadi hati-hati dalam menjaga finansial. Semua orang itu butuh duit, semua orang itu dipandang kalau ada duit ya. Ini dunia loh ya, dan itulah duniawi. Oke, kita cek dalam hal cinta. Di sini kamu makin mencintai diri sendiri, dan kamu akan menemukan seseorang tuh yang membantu kamu menemukan jati diri, dan semakin menghargai diri kamu gitu. Jadi dia menghargai, sehingga kamu juga pun sadar bahwa diri kamu memang pantas dihargai, dan harus kamu hargai juga dirimu. Ngerti nggak sampai situ ya? Virtual conversation, ada yang ingin bicara empat mata dengan kamu ya. Kayaknya kamu akan dikejar-kejar seseorang deh, untuk kamu yang jomblo ya. Dan kamu yang udah pacaran ya, saya lihat dia akan bicara empat mata tentang keseriusan, kehalalan hubungan kalian, karena ini ada religious factor ya. Apapun perbedaan kalian, saya lihat energinya tuh lebih memperjuangkan kamu ya. Intinya yang terbaik, dia sudah pikirkan itu dan ingin menghalalkan hubungan kalian. Itu kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat ada keromantisan, ada meningkatnya romantisme dalam dan keharmonisan dalam rumah tangga kalian ya. Di sini ada express your love ya, kamu bisa bebas berekspresi dengan pasangan kamu ya. Ada gairah dan connect ya, connect banget sama pasangan kamu. Jadi ya, dia juga kangen, dia juga cinta, dia juga tulus mencintai kamu. Jadi apapun masalah dalam rumah tangga kalian itu tetap akan pulih kembali, karena sesungguhnya sekalipun ada kehadiran pihak keluarga yang mencampuri, atau ada kehadiran penggoda-penggoda di luar sana, tetapi kamulah yang terbaik baginya. Oleh karena itu kamu akan semakin happy, bebas berekspresi di hadapan pasangan kamu, maupun dia juga semakin bergairah gitu ya, makin happy aja gitu dengan tampilan baru kamu gitu ya, dengan ekspresi barumu yang semakin bebas, semakin ya gimana gitu ya, makin hot lah untuk yang berumah tangga ya. Oke, kita cek ada kata
pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu di bulan November ini ya. Pesan semesta kira-kira apa aja sih yang berhubungan dengan energimu. Apa nih? Kelilingilah dirimu dengan para pemimpi maupun pemikir, tapi hal terpenting adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang melihat kelebihanmu bahkan saat dirimu tidak dapat melihatnya sendiri. Jadi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak fokus pada impian besarnya, orang-orang yang bukan pemikir, malas mikir ya, mangkir ya, makir, malas mikir ya, itu tuh apa ya, mereka tuh tidak bisa melihat kelebihan diri kita ya, gitu. Jadi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang mampu melihat kelebihan kita ya, mereka akan mensupport, mereka akan mengakui, mereka akan selalu ya support lah ya, memberikan energi positif kepada kita, mendukung ya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang tidak mengerti tentang mimpi besar ya dalam hidup ini ya, tidak punya tujuan, artinya ya tidak punya usaha untuk berkembang, itu mereka buta dirinya sendiri saja, mereka nggak bisa pahami apa maunya, apa tujuan hidupnya, gimana arahnya ya. Gimana kita bisa mengharapkan mereka bisa menilai tentang kelebihan kita? Nggak usah ngarap orang validasi dari orang-orang yang apa ya, buntu pikirannya ya, orang-orang yang kacau, orang-orang yang ya apa ya, kurang berwawasan lah, kurang paham tentang kehidupan, makna hidup. Tidak paham kehidupan itu gimana sih sebenarnya gitu ya, belum paham tentang kehidupan, atau tidak mau mengerti lah, tidak mau memahami, tidak peduli lah dengan apa ya, konsep hidup ya, tujuan hidup. Mereka hanya menjalani kehidupan aja tanpa tujuan gitu ya. Jadi kalau kita berada di sekeliling orang seperti itu ya, kita jangan mengharapkan validasi dari mereka ya, tidak akan pernah gitu. Tapi kalau kita berada di orang-orang yang bisa melihat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berwawasan, orang-orang yang sportif ya, itu mereka bahkan bisa melihat dan menghargai serta mengapresiasi kita, karena mereka bisa melihat ya kemampuan kita, kelebihan kita ya. Bahkan kita tidak tahu, kita tidak sadar tentang kelebihan kita pun, mereka akan bisa menilai kita secara jeli gitu ya. Ya, kamu paham kan sampai situ ya? Jadi gak usah mengharap validasi dari teman-temanmu, mereka nggak respect, nggak usah kecewa, nggak usah ngerasa kurang, ngerasa down, nggak percaya diri, jadi pesimis, nggak usah insecure, nggak usah ya. Karena itu artinya jadi adalah orang yang tepat, orang-orang yang paham ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang teliti. Mereka itu yang bisa melihat kelebihan dalam diri kita, bahkan kita sendiri tidak sadar akan kelebihan kita. Jadi makanya berkumpullah dengan orang-orang yang berkualitas, supaya kita juga belajar dari mereka. Jadi misal saya tuh ya sama teman selalu memberikan motivasi ya, selalu memberikan motivasi positif, walaupun mereka sedang apa ya, nggak peduli ya. Saya yakin satu saat mereka akan mikir. Jadi saya bilang, kamu tuh punya kelebihan loh, kamu tuh punya ini, tapi percuma keahlian kamu jika tidak kau manfaatkan gitu kan. Dia mengabaikan aja, tapi saya ya udah, yang penting saya udah ungkapin gitu. Bidangmu apa ya, tekuni itu, maka kau akan menjadi orang hebat gitu. Itu aja sih yang saya sampaikan. Tapi kalau mereka nggak menekuni, walaupun dia sangat ahli dalam bidang tersebut, ya percuma, sia-sia
nggak ada manfaatnya untuk dia kalau dia sendiri nggak mau memanfaatkan itu kan. Jadi kita tuh nggak usah ngarap orang memvalidasi kita, ya. Jalan aja dengan apa yang kau punya, apa yang menjadi tujuan kamu, ya. Galilah potensi dalam diri kamu, bakat-bakat, ya, realisasikan semuanya. Dan nantinya penilaian itu nanti ketika kamu sudah pantas mendapatkan ketika kamu sudah naik level lah, di situ kamu akan dilihat oleh orang-orang yang sevibrasi, orang-orang yang lebih tinggi, orang-orang yang berwawasan, orang-orang yang berkualitas akan menilai kualitas kamu. Gak usah ngarap, ya. Bukan berarti teman-teman kamu nggak berkualitas, mereka yang nggak memvalidasi kamu, nggak mensupport kamu, ya. Berarti mereka nggak berkualitas. Nggak usah menjustis, ya. Nggak usah mikirin juga gitu intinya, ya. Mereka punya kualitas masing-masing, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau mereka lagi nggak peduli, jangan ngarap, ya. Itu fokus aja, kembangkan diri kamu, karena hidup adalah tentang perkembangan, kemajuan, bukan kemunduran, bukan stagnansi, ya, bukan terpaku kepada sikap orang lain, gitu. Perlahan-lahan satu persatu hal baik pun berdatangan, namun membayar semua sikap baikmu yang sudah kamu lupakan. Jadi satu persatu, ya, kebaikan kamu di masa lalu yang sudah kau lupakan itu akan terbayar. Jadi ada aja yang hal-hal baik yang akan datang, orang baik, ya, tiba-tiba orang menjadi baik sama kamu, tiba-tiba ada rezeki untukmu, tiba-tiba ada bantuan untuk. Kalau kita berbuat baik itu tetap ada tabur tuainya. Kita berbuat jahat juga, ya, kita malas, kita nggak peduli juga ada tabur tuainya. Semua itu ada tabur tuai. Ketika solusi tak ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan, itu mungkin bukan masalah yang bentar itu pesawat lewat, ya. Saya di Bandara Babul Ternate, jadi wajar lah sering ada itu suara-suara itu, ya. Oke, kita baca ulang, ya. Ketika solusi tidak ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kau hadapi sekarang ini, ya, itu mungkin bukan masalah yang harus kau atasi, gitu, ya, melainkan kebenaran yang harus kau terima. Jadi itu sudah kebenarannya. Jadi jangan berusaha mengatasi lagi, ya. Kalau sudah tidak ada solusi, hadapi saja. Mungkin itulah kebenaran yang sesungguhnya, itulah kenyataannya, itulah yang paling benar. Jadi nggak usah cari solusi, nggak usah maksa. Kalau kamu nggak bisa, jangan maksa, gitu, ya. Dengan membiarkan saja, ya, itu akan selesai dari kita, gitu. Jadi jangan intinya, ya, kalau kita terlalu pusing dengan masalah yang tidak ada solusinya, ya, kita akan terus bermasalah dong, guys. Paham kamu, ya? Paham gak sih? Saya tuh malas ngubris. Saya orangnya paling cuek, nggak peduli. Kalau masalah terjadi, ya sudah, emang harus terjadi. Ngapain kita harus mikir? Kita cari solusinya. Tapi kalau udah nggak ada solusi untuk menuntaskan masalah dengan orang tersebut atau masalah tersebut, ya sudah, saya hadapi aja, ngalir aja. Namun tetap kontrol, ya, supaya kita tidak hanyut. Oke, ada yang ingin menjatuhkanmu, tapi mereka yang akan rapuh. Nah, ada tuh tadi tuh orang-orang toksik tuh, mereka yang akan rapuh sendiri. Ada sebutir berlian dalam dirimu yang harus kau pupuk dengan teknik kecerdasan, sudut pandang, dan tindakan. Jadi sebutir berlian dalam dirimu tuh ayo ya, dipupuk, ya, dengan teknik kecerdasan. Jadi perluas wawasanmu, perluas eksplorasi, ya, perluas adaptasi, ya, perluas pemahaman, ilmu pengetahuan, ya, supaya sudut pandang kamu lebih luas dan kamu tepat dalam mengambil tindakan. Latihlah diri, kendalikan rasa agar tak terjebak dalam gegana. Ya, kamu jangan gegana, ya, jangan gelisah galau merana. Latihlah diri, kendalikan rasa kamu, perasaan, hati, pikiran, ya, agar kamu tuh tidak mudah terjebak dalam gelisah galau merana, gegana, gitu, guys. Oke, ada kata bijak lagi nih yang mungkin berhubungan dengan masalah yang akan kau hadapi dan yang akan terjadi.
Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat kata-kata bijak ini untuk kamu ya. Kita pilih salah satu atau salah dua atau salah tiga. Saya tuh suka baca-baca kata bijak, mempertajam nalar kita ya. Menyerah sama dengan dicabut rahmatnya, berkahnya, mujizatnya. Jadi jangan menyerah ya, karena ketika kau menyerah pada keadaan ya yang rumit atau ujian yang berat, itu sebenarnya ujian berat yang datang atau ya ujian berat ya, itu sebenarnya ada rahmat di dalamnya ya, ada disertai dengan rahmat, disertai dengan berkah, disertai dengan mujizat. Jadi kalau kamu menyerah ya, berarti kamu mau rahmat itu, berkah itu, mujizat itu dicabut dari diri kamu. Jadi satu hari ini, baru beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan ujian yang parah banget ya, berat banget. Terus saya bilang, ya Allah, tolong cabut mereka dari hidupku gitu, orang-orang yang terlalu mengusik, mengganggu, orang-orang yang terlalu membuat masalah gitu. Saya sudah capek menghadapi mereka gitu ya, tentunya dalam keluarga saya ya. Ada aja masalah yang terjadi dalam hidup saya gitu, dengan ya masalah anak, masalah orang tua. Karena saya udah pasrah ya, cabut aja ya. Jauhkan mereka dari saya dengan gimana caramu ya Allah gitu kan ya. Jadi saya dapat jawabannya, oke, aku tarik mereka darimu sekarang juga, tapi beserta dengan rahmat, berkah, dan mujizat yang kuberikan kepadamu, yang kau punyai saat ini gitu. Aduh jangan dong, saya bilang jangan dong. Saya sudah setengah jalan, sudah 60%, bahkan sudah masuk ke 70% ya. Level ujian berat saya itu sudah sampai 70%, ditingkatkan orang-orang yang orang-orang yang mendapatkan ujian berat gitu ya. Kalau saya nilai ya, menurut saya sih sudah di level 70%. Level beratnya itu sudah ya gimana ya, berat banget gitu ya. Saya menyerah, ya Allah, cabutlah mereka dari hidupku, saya sudah capek. Atau cabut diri saya saja deh gitu, cabut nyawaku saja deh, kayak gitu. Kadang kita dalam keadaan kacau tuh ya, suka bicara sembarangan ya, tapi Allah tuh maha mengerti. Jadi Allah memberikan pilihan kepada saya dengan ya intuisi, melalui intuisi, ku cabut ya masalah ini, ku cabut ujian ini darimu, tetapi beserta dengan rahmat, berkah, dan mujizat yang kuberikan kepadamu selama ini. Waduh jangan, saya nggak mau. Ya udah lanjutin aja, nggak apa-apa, ditingkatin aja lagi ujiannya, nggak apa-apa. Yang penting saya mendapatkan berkah ya, saya tidak jauh darimu, saya mendapatkan mujizat ya darimu, itu sangat luar biasa gitu. Jadi saya nggak ingin kehilangan itu. Saya sudah berjalan, sudah 70% penderitaanku yang paling dahsyat ya. Jadi ngapain saya mundur, ngapain saya menyerah, ya udah jalan aja gitu, bismillah ya. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada kapasitas kita. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi dirimu yang seharusnya. Ya di sini dikatakan tidak ada kata terlambat untuk menjadi dirimu yang seharusnya. Jadi jangan merasa aduh saya udah nggak bisa nih, saya udah rusak, saya udah pasrah, udah kecewa, saya udah putus asa. Hei, saya sudah terlanjur rusak, saya sudah terjebak, saya sudah hancur. Sesungguhnya itu bukan dirimu. Ya, jadi kembalilah pada dirimu yang kokoh, yang kuat, yang cerdas, yang imut ya, yang bersemangat, yang pantang menyerah kayak dulu, yang berprinsip ya. Itu. Saya pernah di posisi itu. Kehilangan diri sendiri, kehilangan jati diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan prinsip-prinsip saya sudah nggak peduli dengan prinsip hidup lagi, karena udah terjebak gitu dalam kesalahan besar ya. Menurut saya itu kesalahan besar, tapi orang yang sudah biasa, mereka menganggap itu bukan kesalahan ya, tetapi kecanduan ya. Tapi ya saya pernah berada di titik serendah itu dan sekacau itu, dan saya bilang saya sudah
nggak bisa menemukan jati diri saya sudah kehilangan diri saya sudah bukan seperti diri saya yang dulu, ini bukan diri saya yang sebenarnya gitu. Tetapi ketika saya berkata seperti itu kepada diri saya, ini bukan diri saya, nah disitulah saya mencari jati diri saya, disitulah saya semakin penasaran gimana caranya kembali ke diri saya lagi gitu, yang dulu, yang berprinsip, yang kokoh, yang punya kepribadian keras ya, punya prinsip ya, yang gimana ya, nggak pantas diinjak-injak gitu. Itu diri gue yang dulu gitu. Kenapa sekarang hilang dari diri gue? Tapi tidak ada kata terlambat ya, kata semesta tidak ada kata terlambat untuk menemukan jati dirimu kembali. Dirimu yang sebenarnya itu tidak akan hilang dari kamu, hanya pikiran kamu aja, hanya kamu terdistraksi aja, hanya kamu terjebak aja. Bukan berarti kamu hilang dari dirimu yang sebenarnya. Kita harus cari jalan kembali kita pada diri kita yang sebenarnya, karena diri itu tidak hilang, hanya kita saja yang sedang terjebak gitu ya. Oke, dalam kesalahan besar yang sebenarnya ya bagus ya kalau kita bilang gitu, kalau kita berpikir begitu berarti kan kita sadar bahwa ini bukan diri kita dong, kita harus kembali ke diri kita gitu ya. Jangan takut melepas yang terbaik demi yang terhebat. Jadi gitu, kalau menurut lo ya itu yang terbaik, pekerjaan itu yang terbaik, menurut lo pasangan kamu itu ya, pacar kamu itu dia terbaik daripada yang lain. Tapi kalau dia toksik ya, menurut kamu sih baik ya, namanya kamu cinta ya, namanya kamu sudah terlena, terbuai, kamu pasti menganggapnya baik padahal dia sebenarnya nggak baik. Jadi anggaplah ya, cobalah kamu pikir bahwa yang terbaik tetapi sebenarnya tidak baik. Kamu harus sadar ya, kalau dia baik tidak mungkin dia meninggalkanmu, kalau dia baik tidak mungkin dia mengkhianati kamu ya. Kalau dia baik dia tidak mungkin serendah itu bersikap di hadapan kamu gitu, sekaleng-kaleng itu, seremeh-temeh itu, si toksik dan si narsis itu, si egois itu, si tidak adil itu, si memanfaatkan kamu, si hianat itu ya. Berarti dia bukan yang terhebat dong, say. Buang, lepaskan. Kita harus rela melepaskan yang terbaik, yang kita anggap terbaik padahal bukan terbaik sebenarnya ya. Jadi kalau kita anggap terbaik ya udah, kita cari yang terhebat. Kalau kita anggap dia paling terbaik dan kita sulit melepaskan, pikirkan ada yang lebih hebat dari dia. Oke, fix. Oke, kita masuk ke inisial nama kamu yang resone dalam pembacaan saya di sini. Itu suara latar itu anak saya ya. Anak saya yang autis umur 9 tahun dan anak bayi saya yang balita ya, udah 1 tahun 4 bulan. DI ini inisial nama, kota tempat tinggal atau inisial nama kamu atau dia. Tempat tinggal dia, tempat tinggal kamu, nama inisial nama kamu, nama inisial dia. Yang resone di sini. Oke, U C O K P B I S N L E Z W G A H Q Y X D. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia kamu atau dia atau angka-angka spesial di 14, 43, 20, 8, 69, 17, 34, 19, 37, 11, 53, 48, 16, 62, 8, 36, 67, 64, 65, 22, 41, 3, 44, 46, 49, 66, 38, 47, 64, 63, 15 itu ya, tanggal lahir dia maupun kamu, usia dia maupun usia kamu. Oke, kita masuk pada zodiak yang terkoneksi. Ada Virgo, Sagittarius, ada Aries, ada Gemini, ada Libra, ada Scorpio, ada Pisces, ada Leo, ada Taurus, ada Sagittarius, dan ada Cancer.
Demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja saudara, tetangga, pasangan mereka berzodiak yang sama denganmu dan bisa diafirmasikan oleh mereka dan bermanfaat pula untuk mereka ya. Saya doakan semoga kalian 7 orang atau 10 orang yang menonton video saya ini, kalian adalah orang-orang yang bakal sukses di akhir tahun ini atau di awal tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.